Seperti yang kita ketahui, Pokemon Horizon adalah anime terbaru dari The Pokemon Company. Anime baru ini mengalihkan fokus dari Ash Ketchum ke protagonis baru, yang bisa dibilang semua anggota The Rising Fall Tacklers. Meskipun banyak anggota tim masih pemula atau nggak yang kuat-kuat amat, beberapa di antaranya merupakan pelatih Pokemon terkuat juga di animenya lah. Meskipun Liko mungkin protagonis utama serial ini, ia jauh dari petarung terbaik ya. Liko menghabiskan sebagian besar waktunya berfokus pada perasaan Pokemon dan juga teman-temannya. Ya, alih-alih sih memenangkan pertempuran gitu. Dan Rising Fall Tacklers adalah salah satu kelompok paling populer, kuat, dan positif dalam dunianya. Berikut para anggotanya, termasuk time skip ya. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Captain Pikachu. Bisa dibilang, meskipun Pikachu adalah Pokemon, namun ia masih memiliki bagian penting selayaknya member manusia lainnya di Rising Fall Tacklers. Ia adalah wakil Fritz sebagai pemimpin tim, menavigasi kapal dengan kecerdasan dan kemampuan Pikachu yang lebih unggul lah dari Pokemon lain. Ia adalah salah satu partner Fritz yang paling bisa diandalkan, baik di dalam kapal maupun di luar kapal sebagai petarung dan pelindung beberapa anggota lainnya. Dan tak heran ia dinamai Cap yang merupakan nama Cap pemimpinannya. Uruto, anggota terbaru Rising Fall Tacklers dalam lompatan waktu. Ia adalah rival untuk Roy. Uruto bertemu Roy saat Roy sedang pergi ke Kalos dan langsung berseteru dengannya. Seperti Roy, impian Uruto adalah menangkap Black Rayquaza yang sebelumnya milik Lucius gitu. Ia sangat ingin melawan Roy kapanpun ada kesempatan. Ia ini suka ngomong dan juga sinis banget dan mudah frustasi gitu, terutama saat Roy meninggalkannya. Meskipun bersikap arogan dan juga berlidah tajam banget, Uruto sebenarnya adalah trainer terampil yang memiliki hubungan kuat dengan Pokemonnya, serta pandai dalam taktik pertempuran. Ludlow menghabiskan sebagian besar seri awal dengan berbincang dan memberikan nasihat yang produktif, dan biasanya tetap berada di dalam Brave Oilivine gitulah. Tapi episode-episode selanjutnya mengupas latar belakangnya yang sangat mengejutkan. Ludlow pernah melindungi lautan sebagai Mighty G dan melindungi lautan dunia Pokemon bersama Palavin gitu. Namun, ia telah lama pensiun dan kesulitan mempertahankan wujud perkasanya selama lebih dari 5 menit. Untungnya sih, peran utama Ludlow adalah memberikan quotes gitulah. Murdock adalah salah satu karakter dengan desain paling brilian di Pokemon Horizon. Ia begitu berdedikasi pada makanan sehingga rambutnya aja secara permanen membentuk alat makanan. Kedua Pokemonnya tidak terlalu kuat ya, tetapi Murdock memanfaatkan mereka untuk membantu memasak ya, bukan untuk bertarung. Tanpa Murdock, The Rising Fall Tacklers pasti akan kelaparan, atau ya setidaknya terpaksa mengonsumsi makanan kaleng kayak neneknya Liko gitu. Murdock juga bisa dibilang merupakan salah satu kekuatan pendorong yang menjaga keutuhan kelompok The Rising Fall Tacklers tersebut. Ia bisa meredakan ketegangan dalam kelompok dan biasanya menjadi orang pertama yang meminta maaf setelah bertengkar. Dot. Meskipun Dot telah menghabiskan lebih banyak waktu dengan The Rising Fall Tacklers, ia baru memulai perjalanannya setelah Liko dan juga Roy masuk. Dot memiliki pengetahuan Pokemon yang cukup luas sebagai Nidoting, tetapi ini tidak cukup untuk menjadikannya petarung yang kompeten ternyata. Awalnya ia kesulitan bergaul gitu, dan juga baru mendapatkan Pokemon jauh setelah teman-temannya. Nidoting menghabiskan sebagian besar waktunya sebagai influencer ataupun streamer. Ia memiliki segudang pengetahuan yang awalnya tidak dapat ia gunakan dalam pertempuran, karena ia agak pemalu gitulah. Liko adalah karakter utama dalam Pokemon Horizon The Series. Anehnya di awal seri, Liko memutuskan bahwa memenangkan pertarungan Pokemon bukanlah keahliannya. Ia memilih untuk memahami Pokemon aja gitu, ya alih-alih bertarung melawan mereka. Namun Liko berulang kali juga membuktikan bahwa ia adalah pelatih yang cukup kompeten. Namun ya, ia menghabiskan sebagian besar anime awal hampir hanya menggunakan satu serangan saja pada Sprigatito-nya. Tim Pokemon Liko ini jauh lebih mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah emosional ya, daripada terlibat dalam pertarungan yang sengit gitu. Tapi ia tetap ingin berusaha dan menjadi kuat pastinya.
Roy. Roy mungkin bukan protagonis utama Pokemon Horizon pada awalnya, tetapi dialah yang paling menarik menurut penggemar. Tujuan utamanya adalah menjadi kuat dan ingin melawan Rayquaza. Roy adalah satu-satunya trainer yang telah mencapai mimpinya sejauh ini. Roy adalah anggota yang selalu semangat saat menemukan atau melihat sesuatu yang menarik untuknya. Molly mungkin tampak mudah ditipu gitu, tetapi ia selalu menjaga The Rising Volteclers tetap dalam kondisi siap tempur. Desain dan penggunaan Pokemonnya menyiratkan bahwa ia pernah menjadi perawat Joy gitu. Setelah bekerja di Pokemon Center selama beberapa waktu, Molly menyadari tidak ada yang dilakukan untuk membantu Pokemon liar gitu. Dan hal inilah yang mendorongnya untuk meninggalkan pekerjaan lamanya dan memulai perjalanan pencarian jati diri untuk melindungi Pokemon di luar dari Pokemon Center. Ya bisa dibilang sih tanpa Molly, tim tersebut kemungkinan besar akan dikalahkan secara permanen oleh para lawannya. Molly adalah perawat yang sangat baik dan benar-benar memikirkan Pokemon di luar Pokemon Center yang biasanya Nurse Joy tinggali gitu. Dan dia sangat perhatian. Orla. Rising Volteclers dan Brave Olivine tak akan bisa berfungsi tanpa Orla. Meskipun ia hanya memiliki 2 Pokemon, salah satu rekan yang paling sering ia gunakan adalah Pseudo Legendary generasi ketiga yaitu Metagross. Ia menjaga Olivine tetap menyala dan melakukan perbaikan yang diperlukan pada kapal tersebut dengan kompeten. Meskipun rusaknya parah, dia tetap ngerjain gitu. Orla juga adalah salah satu anggota pertama yang direkrut Fred ke dalam tim karena suatu alasan. Ia juga secara konsisten menciptakan rencana-rencana menarik untuk membantu kelompok keluar dari kesulitan. Dan ia juga mendesain ulang kapal Ludlow yang menjadi sebuah kapal udara gitu. Udahlah cantik, jago pula gitu membangun kapal sebesar Brave Olivine. Fred adalah mantan profesor Pokemon yang meninggalkan pekerjaan utamanya untuk menjelajahi dunia. Ibu Liko memperkenalkan Fred kepada Kapten Pikachu. Dan keduanya pun menjadi sahabat yang sangat dekat. Cap juga terkesan dengan kegigihan Fred ya. Bersama-sama, keduanya telah menjadi salah satu pasangan petarung paling kompeten di anime Pokemon tersebut. Meskipun Cap sudah menjadi salah satu Pokemon terkuat di anime, Fred juga memiliki Charizard yang mengesankan. Profesor Fred dengan berani memimpin para Rising Volteclers ke setiap wilayah di dunia Pokemon. Dan ia siap melaksanakan segala sesuatu untuk melindungi para anggotanya. Dan itulah semua anggota Rising Volteclers dengan peran dan kesibukan setiap anggotanya masing-masing. Ada juga para Pokemon liar yang tinggal di sana sebenarnya, tapi itu beda cerita ya. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat. Mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.